Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel yang saya usahakan untuk mengedukasi saudaraku. Ya saudaraku, hari ini saya kedatangan tamu, seorang advokat muda yang energik dari Forum Santri Anti Korupsi, dan seorang ibu bernama Ibu Walidah, seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 ya Bu ya, Mojokerto. Di sini hari ini saya kedatangan tamu. Alhamdulillah, channel ini memang saya manfaatkan juga, memang harus kita manfaatkan juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa banyak kasus-kasus kesewenang-wenangan mencari-cari kesalahan terhadap mereka yang dalam posisi di bawah atau bawahan, dan ini harus kita lawan, dan ini harus kita sampaikan, harus kita beritakan, harus kita katakan kepada khalayak umum bahwa ini tidak benar. Dan kebetulan kita tahu kalau kita cinta pada institusi, apakah itu Polri, jaksa, hakim, atau pada institusi lain, tidak terkecuali kepada Kementerian Agama, maka kita harus menyampaikan supaya yang di atas itu juga melihat fakta-fakta yang di lapangan. Semuanya harus terbuka, transparan, itu harus. Keinginan kita mengedukasi masyarakat, keinginan kita untuk menyampaikan, karena kadang-kadang karena keterbatasan yang di atas tidak melihat adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka pembawa amanah atau yang diberi amanah untuk melakukan pengayoman atau pengawasan, tapi mereka lebih melakukan dengan kekuasaannya di bawah itu, seolah-olah mereka raja, seolah-olah mereka adalah penguasa yang tidak bisa lakukan tindakan, dan seolah-olah yang di bawah, yang paling bawah itu seolah-olah orang-orang yang harus ditindas. Nah, hari ini kita saya mendapatkan tamu yang diundang ya, yang diundang dan tidak diundang ya, karena diundang, kita mengundang mereka untuk yang mendapatkan masalah untuk datang, tentu dengan tidak memakai undangan, untuk menyampaikan fakta-fakta kejadian-kejadian yang menyakitkan, yang tentu tidak sesuai dengan mekanisme hukum. Mas, ya panggil Mas ya, Mas Muhammad Afdoli, seorang pengacara muda yang punya jiwa besar untuk berpihak kepada kebenaran, menemukan adanya satu kejadian seorang ibu guru usia 58 tahun sudah mengabdi cukup lama teraniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afdoli. Selamat. Ibu guru telah hadir di sini. Kira-kira Mas Afdoli, apa yang Mas Afdoli bawa hari ini? Monggo, silahkan sampaikan sedikit saja. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami sudah bisa hadir di forum ini. Kami dari Forum Santri Anti Korupsi. Ini kami membawa Ibu Walidah SPDI ya. Beliau ini adalah guru MAN 1 Mojokerto ya, yang tertindas, terdolimi. Beliau mengadu kepada kami, dan insya Allah kami akan kawal beliau, akan kita dampingi, dan kita cari keadilannya seadil-adilnya. Mungkin seperti itu. Oh, mungkin begitu ya. Bu Guru, non sewu ini. Saya juga guru, saya juga mantan guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya yang ngajar PMP. Ini sama-sama Bu Guru, kita ini sama. Nah, Bu Guru, apa sesungguhnya yang terjadi? Kok Bu Guru merasa terdolimi, ini apa yang terjadi? Saya telah dipindahkan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto ke MTSN 1 Mojokerto tanpa tahu masalahnya, tanpa tahu kesalahan saya. Kabupaten ya? Iya, kabupaten. Nah, siapa yang memindahkan Bu ini? Siapa yang memindahkan? Yang memindahkan adalah Bapak Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada saya. Berdasarkan surat tugas. Ya. Kesalahannya Ibu apa sebelum kok sampai dipindahkan itu apa? Saya kurang tahu. Selama ini saya tidak merasa bersalah. Saya tidak tahu apa penyebabnya sehingga saya dipindahkan. Kesalahan yang saya lakukan saya juga tidak paham. Dari saya bincang-bincang tadi Bu, ada sedikit dengan Mas Afdoli ini ya, lawyer jenengan ini, pendamping jenengan ini, ada sebab lain yang patut diduga ada sebab karena kekritisan Ibu. Kalau boleh tahu mungkin ini ya, Ibu ini kritisnya di mana? Ya, saya telah mengkritisi masalah pemotongan gaji selisih tunjangan kinerja guru yang dipotong 4%. 4%, lebih kurang berapa Ya, kali Ibu? waktu itu saya mendapatkan sekitar 50 jutaan lah, dan potongannya itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya, Ya. 2 jutaan itu Ibu? Ya. Banyak sekali Bu. Itu ada aturannya enggak waktu itu? Waktu itu Bapak Kepala memerintahkan kepada Waka Bagian Humas untuk memotong 4% itu dan diserahkan di Ibu Susana. Ibu Susana ya? Ya. Berapa orang waktu itu Ibu yang kira-kira yang dipotong itu? Apa Ibu saja apa? Iya, yang mendapatkan itu sekitar 40 lebih. 40 lebih ya? Iya. Dipotong semuanya 4%? Semuanya ya? dipotong 4%. Kenapa mereka kok mau dipotong? Ya karena Sesungguhnya nggak mau ya? Sebenarnya ya nggak mau karena Paksa. terpaksa ya diberikan. Terpaksa ya, karena Iya. paksaan ya. Ini ada ya saudaraku, ini adalah bukti awal adanya ibu guru yang sebetulnya tidak terima kalau dipotong. Itu semacam kayak apa Bu? Tunjangan tukin atau apa? Ada dua kan Iya. dulu yang saya dapat sertifikasi Ya, selisih tukin. selisih tukin. Selisih tukin, tapi untuk saya bukan selisih tukin, tapi karena saya belum sertifikasi, saya dapat rapelan pada tahun 2021 itu selama 1 tahun dan mendapatkan sejumlah itu. Itu sudah dilaporkan belum Bu kepada atasannya? Saya sudah melaporkan, tapi saya malah diancam Malah diancam. mau dipindah ke Ndawan Belandong. Oh gitu Bu ya? Iya. Mau dipindah ke Ndawan Belandong. Kira-kira siapa Bu itu kalau boleh? Ya Bapak Kepala, Bapak Kepala ya? 3 orang. 3 orang. Iya. Semuanya menggunakan SP Bu ya? Semuanya menggunakan SP. Bu, ini tadi saya dapat surat ya Bu ya. Surat dari lawyer jenengan ya, pengacara jenengan ini. Katanya suratnya apa, bentuknya seperti ini Bu? Iya, betul. Ini Bu ya, Iya. ditandatangani oleh BRS Baroji MPDI, surat tugas Badan Pemerintah yang berikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, nama NIP, pangkat, ruang, walidah, nih, penata tingkat 2, 3D Bu ya, Ya tingkat 1. tingkat 1 ya, Iya. 3D guru muda bidang studi pendidikan agama Islam pada MAN 1 Mojokerto dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten. Diperintahkan dikasihkan guru muda bidang studi pendidikan agama Islam pada MTSN Mojokerto di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten terhitung mulai tanggal 1 Juli Bu ya. Iya. 1 Juli sampai tidak terhitung. Keterangan ST dibuat berdasarkan nota dinas. Nota dinas Bu. Iya. Kalau tadi sepengetahuan Ibu ini menyalahi nggak? Ibu mengatakan tidak terima, itu menyalahi nggak? Sepertinya Iya. kedatangan ke sini kan itu tidak terima. Tidak Menyalahi terima. nggak? Iya, karena itu ada aturannya sendiri KMA 550 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemecatan PNS. PNS. Iya. Jadi yang berhak memindahkan saya mestinya kan seharusnya dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi ini malah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto Iya. harusnya ya Bu ya. Iya. Kalau itu harus ada
ada pembinaan dulu nggak Bu? Kalau ada harusnya Belum, ada, saya belum pernah dibina sama dibina. sekali. Memang tidak ada kesalahan apa Iya. yang dibina kan gitu Pak. Iya. Tidak ada kesalahan tuh nggak dibina. Harusnya kalau wajarnya kalaulah ada kesalahan harusnya dibina dulu, Iya. baru diusulkan ya kan. Iya. Diusulkan tentulah yang mengusulkan kan kepala sekolah Bu ya. Iya. Kepala sekolah ya, bukan Mestinya begitu. ujuk-ujuk langsung kakak Iya. menak gitu Bu ya. Iya. Ini kepala Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto begitu ya. Iya. Lantas dari kepala Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto kalau memang diteliti ada dibawa ke wilayah, Mestinya diusulkan seperti wilayah, itu, setelah itu ya. baru ada surat diteliti dulu ya, baru disetujui atau tidak, ya kan gitu Iya. kan, oleh gitu ya Bu ya, prosesnya Prosedurnya seperti harusnya itu, ya. Yang saya tahu juga begitu Bu. Berkaitan dengan surat tugas ini, apakah Ibu pernah menyampaikan protes kepada Iya. kepada akan menak ataupun kepada kepala dulu, pernah nggak protes? Pertama kali saya protes kepada kepala saya yaitu Pak Solikin. Pak Solikin ya? Iya, saya protes, bahkan saya mau mengadukan ke Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, dipersilakan. Tetapi sayangnya saya ke sana, dari sana di UP saya dibawa ke Kasubag TU. Dari Kasubag TU saya digiring ke Penma. Karena Kasih Penma, katanya ya Kasih Penma, karena katanya Bapak Kepala itu bukan wewenangnya untuk memberikan itu, bukan, saya tidak bisa menemui Bapak Kepala. Saya Intinya harus dihalang-halangi. ya, saya harus ke Penma itu. Harus dibawa ke Penma. Ya, Penma, akhirnya ya saya ke Penma. Jadi saya tidak bisa bertemu dengan Bapak Kepala. Tidak bisa dihalang-halangi. Ya, Nah, karena mentok di Penma. karena mentok di Penma, Bu. Karena mentok, setelah itu kelanjutannya Ibu kemana? Ya, akhirnya ujung-ujungnya saya ya mengadu ke Kakanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Ke Kakanwil Kementerian Iya. Agama. Gimana tanggapannya Kakanwil? Alhamdulillah, saya merasa lega dan senang sekali karena Bapak Kakanwil menerima saya dengan baik, dengan senang hati, dengan terbuka. Andaikan semua pimpinan di jajaran pemerintahan seperti Bapak Kakanwil, Pak Husnul Marom, Pak Husnul Marom. ya saya merasa senang sekali, saya merasa terlindungi, terayomi karena mereka sangat terbuka dan sangat menyenangkan. Kami semua dianggap keluarga karena kami dari instansi yang sama. Oh, begitu Bu ya? Ya, Loh, ini aneh Bu. Saya pernah datangi waktu itu, kepalanya bukan Pak Husnul Marom ya. Itu ditolak bahkan. Kok Ibu diterima? Ini Ibu siapa yang membawa? saya dibawa teman saya. Dibawa temennya dengan Iya. lawyernya Ibu tentu ya? Iya. Hah? Bawa teman saya untuk menghadap. Alhamdulillah saya diterima dengan baik pada hari Rabu dan hari Kamisnya. Alhamdulillah langsung ditindaklanjuti. Langsung ditindaklanjuti? Iya. Seketika itu Bu? Seketika itu. Rabu kapan Bu? Rabu kemarin Rabu saya. kemarin berarti hari Rabu kemarin ya. Kalau hari ini tanggal berapa ini? Mohon maaf, ini saya lihat dulu ya. 21, Hari ini tanggal 24, 23. 23, berarti Tanggal kalau 21 ya. tanggal 21 kemarin Ya menghadap langsung Bapak. tanggal 22 ditindaklanjuti Ya, 22 langsung. ditindaklanjuti Langsung langsung. datang ke Mojokerto. Datang Mojokerto. Langsung itu Bu ya. Langsung diadakan pembinaan ke Keren Pak Kakan. jajaran. Nah, ini luar biasa ya. Ini Kementerian lawyernya Agama. juga mengatakan luar biasa Pak Kakanwil, ini luar. Ini memang harus begitu seorang pemimpin. Saya tidak bermaksud untuk memuji, memang itu tugas jenengan, tidak seharusnya dipuji. Tapi cukup langka saya mendengar Rabu tanggal 21 menemui, Kamisnya langsung ditindaklanjuti. Suatu hal yang keren Bu. Dan ini langsung disampaikan ya. Iya. Kira-kira apa yang ibu terima, informasi atau ibu lihat langsung bahwa Pak Kakanwil memberikan apa waktu itu? Kok sampai ibu mengatakan ini langsung ditindaklanjutnya bagaimana Bu? Iya, saya mendengar dari teman-teman bahwa Bapak Kakanwil itu mengadakan pembinaan dengan mengingatkan dari jajarannya, diantaranya Bapak Kepala-Kepala yang diundang. Ada Pak Kepala Sekolah? Iya, ada Pak Kepala. Ada Pak Akan Menak? Kabupaten Mojokerto? Iya, ada Pak Baroji.
Pak Baroji itu, ya, Kepala MTSN 1 juga hadir dan beberapa jajaran Bapak kepala-kepala dari tingkat di bawah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Disampaikan apa? Disampaikan tentang supaya tidak sewenang-wenang dalam mengangkat atau memindahkan pegawai atau guru yang ada di lingkungannya, karena semua ada aturannya, ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Intinya, sebagai kepala ya kan, diminta oleh Bapak Kakanwil untuk tidak sewenang-wenang ya kan. Untuk melihat aturan yang ada, karena memang itu amanah. Terima kasih Bapak Kakanwil Kementerian Agama, Bapak Husnul Marom yang telah saya secara pribadi walaupun tidak melihat dan tidak mendengar, tapi mendengar ini cukup bergembira. Itu memang tugas jenengan. Sekarang berani berbicara begini, takut tidak? Ya, saya hanya takut pada Allah. Saya hanya takut pada Allah, Bu ya. Usianya sudah 58. Iya, hampir pensiun. Iya. Bu, monggo, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan untuk sebagai closing statement, pernyataan Ibu atas kejadian yang menimpa Ibu dan mungkin juga bisa mewakili 3 temannya dari SMA, dari MAN 3, MAN 2 Kabupaten Mojokerto. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Saya memohon kepada Bapak Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mohon kami ini dikembalikan lagi ke asal ya, karena saya sebagai seorang guru ini merupakan harga mati bagi saya, karena kepindahan kami ini tidak jelas apa penyebabnya, apa masalahnya. Tahu-tahu kami semua dipindahkan dengan surat tugas. Kami semua sebenarnya menolak, tapi kami terpaksa menjalani karena ini adalah perintah, dan kami semua juga merasa keberatan sebenarnya. Kami cuma hanya menjalankan saja. Saya mohon dikembalikan lagi kami semua ke tempat asal. Karena itu tidak sesuai dengan KMA ya? Iya, karena tidak sesuai dengan KMA 550 tahun 2022. 22 gitu ya. Ada lagi Bu mungkin? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kemenak Kakanwil, Bapak Husnul Marom. Terima kasih banyak karena ya saya ingin menangis karena kemurahan hati mereka lah saya ini. Alhamdulillah saya diterima dengan baik. Saya merasa senang sekali ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapak Kakanwil yang baik hati. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini, dan mudah-mudahan ini pelajaran bagi semuanya para pemimpin agar tidak semena-mena dalam memindahkan orang. Terima kasih. Dalam mengemban amanatnya. Ya. Terima kasih. Ini sampaikan. Kira-kira dari Mas Afdoli selaku lawyernya, selaku pendampingnya, kira-kira apa yang akan disampaikan? Monggo. Itu sudah cukup jelas lagi tadi. Mau kira-kira apa yang perlu Mas Afdoli akan sampaikan dengan kejadian ini? Ya. Baik. Terima kasih. Tentu saja kami selaku lawyer Ibu Walidah SPDI, ketika kami sudah mendengarkan curahan hati beliau dizolimi, beliau disakiti, maka kami terus akan melakukan investigasi dalam hal ini, dan tentunya kami akan mengawal terus Bu Walidah ini sampai nanti benar-benar hukum ini atau keadilan ini bisa tercapai, ditegakkan dan ditegakkan ya. Terima kasih. Mungkin itu. Ada closing berhubungan tadi ada masalah yang nyangkut pidananya, ini ada dugaan korupsinya, monggo. Ya, ini juga patut diduga ada ini ya, satu tindakan korupsi di dinas di pendidikan, tentunya di mana madrasah aliyah Negeri 1 MAN ya. Di Mojokerto. Ini patut diduga ada korupsi, maka oleh karena itu
kami akan mengawal proses hukum sampai hukum benar-benar ditegakkan. Mungkin itu. Itu ya. Terima kasih. Iya, saudaraku, ini adalah fakta, realita. Mereka-mereka yang terzolimi. Cecep Muhammad Yasin Channel memberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan fakta-fakta yang mereka alami. Tentu saja kami juga akan melakukan investigasi. Kami akan bantu untuk melakukan investigasi, untuk melakukan mencari bukti-bukti. Kalaulah ada pidananya akan kita lakukan, insya Allah. Kalau tidak bisa diperingatkan akan kita lakukan pidananya. Tapi kalau bisa diakrabkan akan kita kembalikan hak-haknya. Terlepas kembali kalau ada yang bawa lawyer seperti ini ya saya kembalikan kepada lawyernya. Tapi monggo semuanya yang ingin menyampaikan unek-uneknya. Hari ini ibu ini menyampaikan unek-uneknya dan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan, ditampung aspirasi dan pendapatnya, unek-uneknya oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dan langsung ditindaklanjuti. Ini cukup keren. Saya berharap ini juga menjadi uswah bagi jajaran kepala-kepala di Kementerian Agama di bawahnya, juga menjadi uswah bagi para pejabat lainnya bahwa suara-suara di bawah harus diperhatikan dan hak-hak siapapun harus dihormati dan dihargai. Kesewenang-wenangan itu adalah perbuatan setan dan setiap perbuatan setan itu membawa kepada kemudaratan. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin bersama Ibu Walidah, korban dari kesewenang-wenangan kepala sekolah dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Begitu ya Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, makasih.